bilangin lebih. Oke, baik. Belajar mengaji. Katanya bilang. Bismillah. Kajian sebentar lagi akan kita mulai. Nah, untuk ayah bunda yang mungkin keluarganya, istrinya atau suaminya yang belum bergabung, insya Allah pada malam hari ini kita akan melakukan kajian tentang tadabbur Al-Quran. Boleh diajak kenalannya ataupun siapapun untuk bergabung karena insya Allah kajian sebentar lagi akan kita mulai. Oke, baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama tentunya senantiasa kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini, hingga malam ini kita masih diberikan nikmat ilmu, nikmat kesempatan, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita bisa berkumpul bersama di dalam Zoom meeting ini dalam rangkaian kegiatan yang insya Allah penuh berkah, yaitu mengikuti kajian tadabbur Al-Quran Masjid Al-Arab Mulia. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini dan yang sedang kita laksanakan pada saat ini dibalaskan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua yang hadir di sini yang senantiasa mengucapkan sholawat setiap harinya tanpa henti termasuk ke dalam golongan dari umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda abang kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berjumpa kembali pada kajian rutin kita setiap 1 pekan sekali yang kita laksanakan pada hari Ahad malam atau malam Senin, di mana pada kajian ini kita akan membahas tentang tadabbur Al-Qur'an atau kajian yang membahas tentang Al-Qur'an. Dan insya Allah malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita pada tadabbur surah An-Naba, insya Allah. Oleh karena itu, untuk ayah bunda abang kakak yang sudah hadir, kami mengingatkan kembali untuk dapat menyiapkan alat tulisnya, karena insya Allah nanti materinya akan sangat-sangat penting. Jadi sayang sekali kalau misalkan tidak dicatat gitu ya. Dan untuk ayah bunda abang kakak yang mungkin ada kenalannya, keluarganya, ataupun siapapun yang belum bergabung, boleh diajak lagi supaya semakin banyak orang yang mengikuti maka juga akan semakin banyak keberkahan yang didapatkan oleh kita yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baik ayah bunda abang kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti biasa pada kajian setiap Ahad malamnya kita akan membahas tentang tadabbur Al-Qur'an. Dan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang tadabbur surah An-Naba bersama dengan guru kita, ustadz kita yaitu Ustadz Muhammad Ferdi Talenta. Dan alhamdulillah pada malam hari ini sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Ustadz Ferdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik Bang Andi. Bang Andi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Ustadz sekarang lagi di mana nih Ustadz? Masya Allah, Afan. Ini saya lagi di apa? Di ini ya, di kafe sebenarnya. Berhubung karena di rumah kami sedang ada anak kecil, kebetulan istri saya baru aja melahirkan ya, Bang Nandi ya. Jadi nggak kurang ahsan rasanya kalau saya ngisi materi
berdampingan dengan anak kecil, takutnya ada satu dan lain hal. Jadi mohon izin abang kakak bunda sekalian, semoga tidak mengurangi kekhusyuan serta kekhidmatan kita dalam menuntut ilmu pada malam hari ini, insyaallah. Siap, Ustaz. Sudah siap Ya. ya Ustaz ya menyampaikan materi malam hari ini insyaallah. Insyaallah. Bismillah. Baik. Langsung saja, marilah bersama-sama kita simak dan kita dengarkan dengan seksama kajian tentang tadabbur surah An-Naba yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ferdi Talenta. Kepada Ustadz Muhammad Ferdi, kami persilahkan. Baik. Oke. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyatihi wa ila arwahi Sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati ajmain. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah tabarakallah. Abang kakak bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya suara saya kedengaran nggak ya, Bang Nandia? Suara saya kedengaran ya? Jelas Ustaz, aman Ustaz. Ya, oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Segala puja dan puji syukur marilah kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, berkat hidayah serta berkat inayahnya lah pada malam hari ini kita diberikan kesempatan nikmat hadir ya, nikmat hadir, nikmat sehat, apalagi nikmat kuota mungkin ya, sehingga dapat menghadiri majelis yang penuh dengan kemuliaan ini. Tak lupa juga salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kehadirat baginda Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan dakwahnya lah kita dapat merengkuh nikmat Islam dan juga nikmat iman dengan sempurna. Abang kakak, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berbicara perkara iman, berbicara perkara Islam, ada satu fakta menarik yang menjadi sejarah ya, menjadi sejarah yang tidak berubah, yaitu jarak antara diutusnya Nabi Muhammad SAW dengan nabi sebelumnya. Nah ya, ini sebelum kita masuk ke materi, saya mau kasih tahu fakta tentang kenabian ya. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW diutus di kota Mekah dalam usia 40 tahun. Sebagaimana yang kita ketahui, Nabi Muhammad SAW ini merupakan nabi akhir zaman atau nabi penutup daripada nabi-nabi yang lain. Setelah Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada lagi nabi ataupun rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi kita pernah bertanya-tanya nggak kira-kira sebelum Nabi Muhammad itu nabi yang diketahui siapa? Nah, seperti yang sudah kita ketahui, dari 25 nabi-nabi yang wajib kita ketahui, itu nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salam. Nah, akan tetapi berapa lama jaraknya antara Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad SAW? Ada yang tahu kira-kira berapa jaraknya?
menurut pendapat para alim ulama, jarak antara Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad SAW diutus itu kurang lebih sejauh 600 tahun, ayah bunda. Bayangkan, sejauh 600 tahun. Ada pendapat-pendapat yang lain mengatakan 500 tahun, ada pendapat yang lain mengatakan 600 tahun. Namun yang masyhur di kalangan para ulama, Nabi Isa alaihissalam itu berjarak sekitar 600 tahun dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seandainya kita menghitung kembali ya, jarak antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu 600 tahun, kira-kira berapa jarak kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada yang tahu? Ya, tentu kita bisa mengambil patokan itu sejak kita ambil patokan di kalender Hijriah ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalender Hijriah yang hari ini kita ambil itu merupakan tanggal 1 Hijriah itu. Ini sedikit ini ya, sedikit informasi. Mungkin banyak yang belum tahu. Kalender Hijriah itu dimulainya kapan sih Ustaz? Kalender Hijriah itu apa sih Ustaz? Apa bedanya dengan kalender yang biasa kita pakai? Januari sampai Desember. Kalender Hijriah itu apa Ustaz? Nah, jadi kalender Hijriah ini, Bapak Ibu sekalian, dimulai tahun 1 Hijriah itu dimulai saat Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan hijrah dari kota Makkah menuju ke Madinah. Dari kota Makkah menuju ke Madinah. Nah, makanya disebutkan kalender Hijriah, yaitu ketika Rasulullah SAW melaksanakan perjalanan hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Makanya 1 Hijriah itu diperingati atau ditetapkan pada saat itu. Nah, ada yang tahu Nabi Muhammad wafat berapa Hijriah? Nabi Muhammad SAW itu wafat sekitar, Masya Allah, lupa saya. Nah, 571 Hijriah ya Ustaz. Ya? 571 bukan? Itu Masehinya, Bunda. Oh gitu. Iya, itu Masehinya. Nah, jadi gini, 500 sekian itu merupakan perhitungan Masehi. Atau biasanya kita sebut dengan kalender Syamsiyah. Syamsiyah. Kenapa Syamsiyah? Karena kalender Masehi itu, Bunda, ditetapkan kepada peredaran bumi mengelilingi matahari. Nah, ini kita bahas tentang hal-hal yang ini ya, hal-hal yang mungkin kita dengar tiap hari, tapi belum tentu kita paham. Jadi 500 sekian itu, Bunda, itu merupakan penanggalan Masehi atau bahasa Arabnya Syamsiyah daripada wafatnya Nabi Muhammad SAW. Itu berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari. Peredaran bumi mengelilingi matahari. Jadi dalam 1 tahun ada 365 hari. Nah, ya 571 Masehi M. Nah, 571 Masehi itu ditetapkan berdasarkan kalender Syamsiyah, yaitu peredaran bumi mengelilingi matahari. Jadi dalam 1 tahun bumi itu selesai mengitari bumi sebanyak 365 hari. Nah, makanya disebut 1 tahun. Dalam 1 tahun itu terbagi menjadi 12 bulan. Yang sebenarnya kurang lebih sama dengan kalender Komariah atau kalender Hijriah. Nah, jadi kalender Masehi itu biasanya disebut dengan kalender Syamsiyah. Sedangkan kalender Hijriah itu biasanya disebut juga dengan kalender Komariah. Kalender Komariah. Apa artinya Ustaz? Komariah itu bulan. Jadi kalender Hijriah itu ditentukan berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi. Nah, ini perbedaannya. Makanya luar biasanya kalender Komariah ini, Bunda, atau kalender bulan ini yang biasa dipakai dalam kalender Hijriah, setiap tanggal 13, 14, 15, kalau nggak, ya 13, 14, 15 di kalender Hijriah atau kalender Komariah, itu biasanya umat Islam dianjurkan untuk melaksanakan puasa. Namanya ada yang tahu? 13, 14, 15 Hijriah. Puasa apa biasanya kita? Ayamul Bid. Benar sekali, Ayamul Bid. Apa maknanya Ayamul Bid itu, Ustaz? Ayamul Bid itu, kalau kita keluar tanggal 13, 14, 15
Komariah atau Hijriah, maka itu merupakan puncak daripada bulan itu lagi terang-terangnya. Atau biasanya kita sebut dengan bulan purnama. Jadi tanggal 13, 14, 15 Hijriah itu pasti bertetapan dengan terjadinya bulan purnama, dan kita disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan puasa ayyamul bid. Nah, seperti itu. Nah, semoga informasi awal ini memberikan gambaran ya tentang abang kakak ibunda sekalian tentang apa sih itu kalender Masehi, apa sih itu kalender Hijriah, mengapa berbeda, siapa yang memulainya. Kalau kalender Masehi itu jauh ya kita kalau mau bahasnya ya, itu perlu pembahasan lebih lanjut. Namun kalender Hijriah itu dinisbatkan kepada peringatan ataupun kejadian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Nah, itu tahun 1 Hijriah. Tahun 1 Hijriah. Nah, kalau kita kembali ke pembahasan awal tadi 600 tahun antara Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad. Sekarang antara Nabi Muhammad dengan kita kira-kira udah berapa ratus tahun, Bunda? Kurang lebih sekitar 1400 tahunan. Benar nggak? Benar. Karena Rasulullah SAW itu hijrah ketika beliau sudah diangkat menjadi nabi, dan juga kalender Hijriah itu kalau kita hitung sekarang sudah sekitar 1446 ya tahun ini ya. Beberapa hari lagi kita akan masuk ke bulan Muharram, itu di 1447 Hijriah. Jadi jarak kita, abang kakak bunda sekalian, dengan Nabi itu, dengan Nabi Muhammad SAW itu sudah hampir 1.500 tahun yang lalu. Bayangkan luar biasanya perjalanan agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW ini. Dari kota di tengah gurun pasir ya, dari kota Mekah, kota yang tidak punya sejarah peradaban besar ya, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Islam ini lahir. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Islam ini bertumbuh di tangan seorang laki-laki penduduk asli Mekah yang bahkan kalau disebutkan di dalam sejarah itu ummi ya, sebagai kita ketahui ummi. Apa itu makna ummi? Ummi itu artinya tidak bisa baca dan tulis. Rasulullah SAW itu tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Mengapa Rasulullah SAW ini dijadikan oleh Allah sebagai seseorang yang ummi, tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis? Apakah Rasulullah itu tidak belajar? Ya, apakah Rasulullah itu tidak diajarkan keluarganya untuk baca dan tulis? Tidak ya, Bunda, abang kakak, bunda sekalian. Ya, memang Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan Rasulullah ummi sebagai penjagaan terhadap beliau, supaya Al-Quran ini atau firman yang akan kita bahas saat lagi, Quran Surah An-Naba, agar orang-orang itu tidak menganggap bahwa Rasulullah itu seorang penyair atau seorang pembohong. Oh, Al-Quran ini karangannya Muhammad aja. Buktinya Muhammad ini ahli syair, begini. Buktinya Muhammad ini ahli apa? Ahli sastra misalnya ya. Bisa membuat frasa-frasa, entah itu puisi, entah itu prosa dan lain sebagainya. Tidak. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad itu memang tidak lahir sebagai seseorang yang bisa baca dan tulis, adalah untuk menjaga kemurnian daripada Al-Quran itu sendiri. Masya Allah tabarakallah. Nah, pembukaannya udah setengah jam nih, Masya Allah tabarakallah. Kita mungkin akan lanjutkan. Semoga tidak mengurangi makna dan kekhusyuannya ya Bunda ya. Karena banyak sekali hal-hal dalam Islam yang terkadang orang Islam sendiri itu nggak paham. Apa sih itu kalender Hijriah, Ustadz? Apa sih itu kalender Masehi, Ustadz? Berapa jarak antara kita dengan Nabi Muhammad, Ustadz? Terkadang banyak yang nggak aware, atau banyak, atau kalau kata orang Jawa udah nggak eling, nggak ingat gitu tentang sejarah daripada agamanya sendiri. Harapannya apa yang saya sampaikan di awal bisa menjadi sedikit tambahan ilmu bagi abang kakak dan ayah bunda sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, abang kakak bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas kembali tadabbur Al-Qur'an ya, daripada Quran surah An-Naba. Kalau di pertemuan ini maka kita sudah masuk kepada ayat 21 sampai dengan 25. Ayat 21 sampai dengan 25. Masya Allah, nggak terasa ya. Nah, ada yang tahu? Sebelum kita mulai, ada yang tahu surah An-Naba itu ada berapa ayat, abang kakak bunda sekalian? 40, Ustaz. Berapa?
40. 40? 40 Pak Ustadz. 40? Yakin? Yakin ya? Masya Allah. Iya benar. Jadi Quran Surah An-Naba ini ada 40 ayat. Dan pada malam hari ini kita sudah sampai di ayat 21 sampai dengan 25. Nah, silakan dipersiapkan alat tulisnya mungkin ya. Bagi abang kakak bunda yang ingin mencatat materi kita pada malam hari ini. Nah insya Allah kita baca terlebih dahulu boleh ya mungkin ya. Quran Surah An-Naba ayat 21 sampai 25. Ada yang ingin membaca terlebih dahulu? Mungkin Quran Surah An-Naba ayat 21 sampai 25 pada kesempatan malam hari ini silahkan. Ada? Sebelum kita mulai? Baik. Kalau nggak ada biar saya aja ya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa khashaq Nah, itu adalah Quran Surah An-Naba ayat 21 sampai 25. Apa maknanya Ustaz daripada Quran Surah An-Naba ayat 21 sampai dengan 25? Kalau abang kakak ayah bunda sekalian baca ya, terjemahan daripada Quran Surah An-Naba ayat 21 sampai 25. Ini full membahas tentang Jahannam atau biasa kita sebut dengan neraka. Nah, inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya inna, apabila Allah Subhanahu wa taala sudah memulai suatu ayat dengan kata inna, sesungguhnya berarti ini benar-benar Bunda. Benar-benar enggak pakai toleransi gitu. Sesungguhnya artinya Allah benar-benar menegaskan. Jahannama, neraka Jahannam. Kanat, telah ada benar-benar mirsada. Sesungguhnya neraka Jahannam adalah tempat mengintai. Artinya neraka atau Jahannam ini bukanlah tempat yang sembarangan, abang kakak bunda sekalian. Ia seperti pengintai yang mengintai orang-orang berdosa agar tidak luput dari siksa. Ini menandakan bahwa Jahannam adalah tempat yang siap menyergap siapa saja yang layak mendapatkannya. Sering kita menganggap bahwa halnya neraka ataupun surga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya sebagai tempat yang diciptakan aja gitu. Akan tetapi kita suka lupa abang kakak bunda sekalian bahwa neraka dan juga jannahnya atau surga Allah Subhanahu wa taala itu juga merupakan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara makhluk artinya mereka punya tabiat. Artinya mereka punya kehendak sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan tabiat neraka ini ternyata abang kakak bunda sekalian, ia ini memang mengintai. Apa maknanya mengintai, Ustaz? Maknanya artinya dia ini memang menunggu, menantikan kedatangan daripada orang-orang yang dia anggap layak untuk masuk ke dalam neraka. Jadi jangan diibaratkan neraka ini hanya sebagai tempat penyiksaan aja gitu. Tidak. Neraka ini di atas tempat penyiksaan lagi. Ia merupakan balasan. Bagi orang-orang yang memang melampaui batas. Bagi orang-orang yang memang berbuat dosa-dosa besar. Bagi orang-orang yang memang belum sempat bertaubat selama hidupnya. Nah, jadi kalau seandainya kita bahas tentang neraka ini Bunda, ini bukan sekedar tempat penyiksaan. Ini harus dipahami. Neraka ini memang menunggu orang-orang yang pantas dan layak baginya untuk disiksa. Artinya apa? Tempat pembalasan. Tempat di mana semuanya itu tuntas dibayar oleh orang tersebut. Entah itu dosa-dosa besar, entah itu dosa-dosa yang tidak sempat ditaubatkan, entah itu kedurhakaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, entah itu kezoliman terhadap sesama makhluknya, sesama manusia selama hidupnya. Neraka ini memang mengintai orang-orang tersebut untuk dimasukkan ke dalam dirinya, dan disitulah segala sesuatunya akan terjadi atau berlaku.
segala macam siksaan yang telah Allah Subhanahu wa taala hadirkan di dalam neraka. Jadi kita harus paham betul apakah ibunda sekalian bahwa jahanam ini adalah tempat yang senantiasa mengintai kita. Adalah tempat yang senantiasa mengintai kita. Tempat yang menunggu kita masuk ke dalamnya untuk menjalani takdir yang amat teramat buruk. Makanya setelah selesai sholat fardu, biasanya imam-imam di masjid atau langgar atau musola itu biasanya berdoa. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Itu dalam sekali maknanya Bunda. Artinya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari nyala api neraka yang menyambar-nyambar, kurang lebih seperti itu. Baik, kita lanjut ke ayat ke-22. Lit-taghina ma'aba. Nah, lit-taghina ma'aba. Neraka jahanam ini, apakah ibunda, adalah tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Nah, seperti yang sudah disebutkan di ayat 21, neraka jahanam ini adalah tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas itu banyak ininya, banyak ini. Melampaui batas itu banyak maknanya. Apa itu melampaui batas, Ustaz? Batas apa sebenarnya yang kita lampaui? Apa batasannya? Terkadang seperti itu. Banyak, Bunda. Apakah Bunda sekalian? Bisa jadi seseorang itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur, atau seperti yang disebutkan tadi, melakukan dosa-dosa besar yang tidak sempat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama masa hidupnya. Maka neraka jahanam ini merupakan tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka datang ke sana, mereka hadir ke sana sebagai balasan atas dosa-dosa mereka. Jadi seperti yang sudah Al-Fakir sampaikan tadi, bahwa neraka ini bukan sekedar tempat penyiksaan, Bunda. Apakah Bunda sekalian? Kalau kita berbicara tentang tempat penyiksaan, maka orang-orang yang tidak bersalah, orang-orang yang tidak pantas, atau orang-orang yang tidak layak, maka ia bisa saja masuk ke dalam neraka lalu disiksa. Oh, nggak sengaja masuk gitu ya. Kalau seandainya neraka ini sekedar tempat penyiksaan, oh nggak sengaja masuk gitu ya. Oh nggak sengaja masuk, oh ya ntar dikeluarin misalnya kayak gitu ya. Enggak. Ketika kita sudah sampai di yaumil akhir, maka tidak ada batas atau penghalang antara kita dengan keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Selama kita berada di dunia, kita bisa aja luput, Bunda. Bayangkan kalau seandainya hakim, kalau seandainya jaksa, seandainya orang-orang yang hari ini bertugas di meja hijau di dunia, kembali ditugaskan di pengadilan akhirat. Kira-kira keadilan nggak yang tercipta tuh? Mungkin kita bisa sanksi ya, akan tetapi di yaumil akhir, hakimnya, pengadilnya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Tidak akan luput orang-orang yang layak mendapatkan pembalasan, tidak akan luput orang-orang yang layak mendapatkan siksa, mendapatkan hukuman, itu tidak akan luput. Dan neraka jahanam merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Lit-taghina ma'aba. Untuk orang-orang yang melampaui batas atau durhaka, neraka jahanam itu adalah tempat kembali. Jadi selama kita masih berada di atas permukaan bumi, kita bisa belajar. Terkadang ada kebaikan yang tak terbalaskan. Kadang ada kadang ada kejahatan yang tak terungkap. Atau sebaliknya, ada kebaikan-kebaikan yang tak terungkap, namun banyak sekali kejahatan-kejahatan yang tak terbalaskan. Makanya kelak kita sebagai umat Islam meyakini bahwa ada pengadilan akhirat, ada sebaik-baiknya tempat mengadili kelak di yaumil akhir, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengadili segala macam perbuatan kita, baik dan buruknya. Dan neraka jahanam ini merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Lit-taghina ma'aba. Untuk orang-orang yang melampaui batas, durhaka, inilah tempat kembalinya, yaitu neraka jahanam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Baik, kita lanjutkan ke ayat 23. Labithina fiha ahqaba. Nah, labithina fiha ahqaba. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa mereka, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang durhaka, tinggal di dalam neraka, tinggal di dalam jahanam selama masa-masa yang panjang. Selama masa-masa yang panjang. Masa ini kalau bahasa Indonesianya sinonimnya adalah waktu.
selama waktu-waktu yang panjang. Artinya orang-orang yang durhaka ini, abang kakak bunda sekalian, tinggal di dalam neraka selama waktu-waktu yang panjang. Waktu-waktu yang panjang. Bisa kita tentu mengetahui, kita masyhur sering mendengar bahwa satu hari di akhirat itu kurang lebih sama dengan 1000 tahun. Ada yang menyebut 1000 tahun di akhirat. Satu hari di dunia ini tidak lebih banyak atau tidak lebih panjang daripada 1 jam di akhirat. Banyak pendapat ulama mengatakan bahwa waktu di dunia ini adalah tidak sebanding dengan waktu-waktu yang akan kita habiskan di akhirat. Jadi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ia akan lama di dalam neraka, maknanya lamanya ini tidak bisa diukur dengan penggaris kita di dunia, Bunda. Kalau seandainya dalam pengadilan hukum dijatuhi hukuman pidana seumur hidup, seseorang dijatuhkan hukuman pidana seumur hidup, paling kalau seandainya dia melaksanakan kejahatan di usia 30 tahun, paling dia hanya akan menjalani hukuman sebanyak 40 tahun. Kenapa? Ketika 4 ditambah 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa sedikit sekali umatku dari golongan umatku yang akan hidup sampai 100 tahun. Rata-rata umur umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau seandainya seseorang dijatuhi hukuman pidana seumur hidup, paling lama ia hanya akan berada di penjara 40 tahun. Itu pun di dunia. Itu pun di dunia. Apabila ia menginsafi kesalahannya, apabila ia mentaubati kesalahannya, dan juga orang-orang yang ia zalimi memaafkan kesalahannya, maka niscaya tidak ada penghalang antara dia dengan surga. Mungkin selama hidupnya dia akan berada di dalam neraka. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, orang yang ia zolimi, baik itu keluarga, kerabat, mengampuni dosa-dosanya, maka bisa jadi ia termasuk ke dalam golongan ahli surga. Akan tetapi ketika seseorang sudah divonis, ini perbedaannya ya antara pengadilan dunia dan juga pengadilan akhirat. Ketika seseorang sudah divonis masuk ke dalam neraka untuk waktu yang panjang, untuk waktu yang lama, kira-kira masih ada kesempatan buat taubat gak nih abang kakak bunda sekalian? Gak ada. Ketika seseorang sudah divonis masuk ke dalam neraka, maka ia akan menjalani masa pembalasan, masa hukuman yang sangat lama. Ini menggambarkan bahwa neraka merupakan destinasi terakhir. Tidak ada tempat yang lebih pas untuk membalas segala macam perbuatan manusia yang melampaui batas selain daripada neraka jahanam itu sendiri. Ini menunjukkan kata ahqaba, menunjukkan waktu yang lama, yang sangat lama, yang terus bersambung, artinya nggak putus-putus. Abang kakak bunda sekalian, maka selama kita masih berada di atas permukaan bumi, selama kita masih berada di buminya Allah Subhanahu wa taala, kalau kata guru kami itu, selama seseorang itu masih ada di atas permukaan bumi, maka segala sesuatunya itu masih skor sementara. Nah, kalau guru kami bilang seperti itu. Bermakna apa skor sementara? Bisa jadi orang yang hari ini dicap sebagai orang yang paling buruk, orang yang banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan kejahatan, akan tetapi ketika ia menginsafi kesalahannya, ketika ia benar-benar bertaubat, mengakui kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri, maka seseorang yang nampak sebagai penghuni neraka itu bisa jadi kelak merupakan seorang penghuni surga. Surga akan memanggilnya, masuklah wahai hamba-hamba Allah yang telah menyucikan diri. Nah, seperti bagaimana neraka yang punya tabiat, surga itu juga punya tabiat. Ia menantikan, ia merindukan orang-orang dari kalangan pendosa yang melaksanakan taubat. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyediakan sarana dan prasarana yang disebut dengan taubat, abang kakak bunda sekalian. Kita sebagai manusia tidak lepas dari kesalahan, Al-Fakir sebagai manusia tidak lepas dari kesalahan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyediakan sarana dan prasarana yang disebut dengan taubat, di mana taubat ini dapat meriset, dapat mengembalikan kesetelan awal seandainya kita merasa sebagai orang-orang yang banyak dosa. Nah, ketika kita sebagai umat manusia melaksanakan dosa, lalu kita bertaubat, menyesali perbuatan, tidak akan berjanji tidak akan mengulanginya, lalu diikuti dengan amal-amal kebajikan, maka tidak
tidak mustahil bagi seorang pendosa besar sekalipun itu untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada perkataan guru kami. Selama kita masih tinggal di atas permukaan bumi, tidak ada yang bisa 100% mengklaim bahwa akulah penghuni surga, dia penghuni neraka. Kira-kira ada nggak yang berani seperti itu, Bunda? Misalnya, kita sudah ngaji nih, kita sudah sholat, kita sudah ngaji, kita sudah sholat, kita sudah sedekah. Lalu kita berani mengklaim seperti ini, akulah penghuni surga. Ketika kita melihat orang yang tidak sholat, ya, tidak bersedekah, tidak mengaji dan lain sebagainya, lalu kita mengatakan dialah penghuni neraka. Berani nggak kita kira-kira ngomong seperti itu, abang kakak bunda sekalian? Ada yang berani nggak? Nggak ada. Nggak ada dari satupun kita yang berani. Karena apa? Selama kita masih berada di atas permukaan bumi, maka pintu ampunan ataupun pintu taubat daripada Allah Subhanahu wa taala itu selalu terbuka bagi setiap hamba-hambanya yang bahkan melampaui batas. Ada ayat Qur'annya di dalam Qur'an itu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, kata Allah Subhanahu wa taala, datanglah kepada aku sesungguhnya, aku ini Maha Pengampun dan juga Maha memaafkan kesalahan. Kurang lebih seperti itu. Jadi jangan pernah kita terpuruk dengan dosa-dosa yang mungkin pernah kita lakukan di atas permukaan bumi ini. Selama kita masih diberikan cahaya hidayah di dalam hati kita, selama kita masih diberikan keinginan untuk bertaubat, untuk berubah ke arah yang lebih baik, maka ambil kesempatan itu, abang kakak bunda sekalian. Sebelum Allah Subhanahu wa taala memang mentakdirkan kita untuk masuk ke dalam nerakanya, ke dalam jahanamnya. Auzubillahi min dzalik. Selama kita masih hidup di dunia, maka kesempatan itu selalu ada. Nah, itu ayat 23, labisina fiha ahqaba. Tinggal menetap labisin, tinggal menetap ahqaba. Ahqaba itu artinya waktu yang lama. Fiha, di dalamnya neraka. Fiha, jahannam. Artinya mereka menetap tinggal di dalam neraka itu untuk waktu yang sangat lama. Bahkan dalam literatur Arab itu dikatakan, tidak, kalau orang-orang Arab itu mengatakan ahqaba itu artinya lama, panjang, dan tidak ada kepastian kapan keluarnya. Nah, itu kalau orang Arab mengartikan ahqaba. Ahqaba itu lama, panjang, dan tidak ada kepastian kapan keluarnya. Kapan berakhirnya itu tidak ada kepastian, Bunda. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kalau seandainya seseorang divonis seumur hidup, katakanlah seumur hidup, kita bisa prediksi, 40 tahun. Mungkin 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Mungkin dia akan wafat dan lain sebagainya. Sedikit orang yang melampaui usia 70 tahun, kata Rasulullah SAW umatnya. Kalaupun dia sampai usia 100 tahun, berarti 40 bisa kemungkinan 60 tahun. Nah, itu bisa kita prediksi. Dengan nalar kita, dengan akal kita bisa prediksi. Akan tetapi kalau ahqaba itu, artinya lama, panjang, dan tidak ada kepastian kapan keluarnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Artinya penyiksaannya itu tidak berujung, tidak ada titiknya, tidak ada koma dan tidak ada titiknya. Penyiksaan itu berlanjut sampai kehendaknya Allah gitu. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Semoga kita dijauhkan daripada neraka jahanam. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu ayat ke-24. La yazukuna fiha baradau wala syaraba. La yazukuna fiha baradau wala syaraba. La, tidak. La itu artinya tidak. Yazukuna, mereka merasakan. Fiha, kata fiha kembali datang, yaitu artinya di dalamnya, tidak, mereka akan merasakan di dalamnya. La yazukuna fiha, mereka tidak akan merasakan di dalamnya. Bardan, kata bardan itu kesejukan, abang kakak bunda sekalian, kesejukan. Wala, dan tidak syaraba. Nah, masya Allah, tabarakallah. Ketika kita membahas neraka ini kadang ngeri ya, abang kakak bunda sekalian ya. Saya pribadi merasa takut gitu, luar biasa neraka ini Allah menjelaskannya. Ketika kita di ayat 24 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa mereka penghuni neraka itu tidak akan merasakan kesejukan maupun minuman di dalam neraka. Tidak ada kenyamanan atau penyegaran sama sekali bagi mereka, baik dari hawa sejuk maupun dari air minum. Ini menggambarkan betapa keras dan keringnya suasana di neraka.
Nauzubillah. Astagfirullahaladzim, la yadukuna fiha barda wala syaraba. Tidak akan mereka merasakan ataupun mengecap di dalam neraka kesejukan dan juga minuman. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memadukan dua kata di dalam Al-Qur'an, kesejukan dan juga minuman. Kita ambil contoh ya, kesejukan dan juga minuman. Bermakna apa? Kalau seandainya Allah hanya mengucapkan, bukan, Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan kesejukan ya. Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan kesejukan, maka biasanya akan ada alternatif lain. Oke, nggak dapat kesejukan, tapi masih dapat minuman. Seperti kata misalnya kata halal dan toyib. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kriteria makanan yang baik itu halal dan toyib. Selalu disebutkan dua kata yang berpadu padan gitu untuk menegaskan posisi dari suatu hal. Ketika kita membahas halal dan kriteria makanan yang baik itu seperti apa? Makanan yang boleh bagi Islam itu apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan halal dan toyib. Makanlah sesuatu yang halal dan toyib. Karena ketika bisa jadi sesuatu itu halal, tapi tidak toyib. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ketika ada kesejukan, tidak ada kesejukan, maka di dalam neraka itu juga tidak ada yang menyejukkan. Kadang kesejukan itu bisa kita dapatkan dari hawa ya. Misalnya kalau kita di dalam ruangan, kita bisa dapat dari AC gitu ya. Kita bisa dapat dari AC, bardan itu kita bisa dapatkan dari AC misalnya gitu ya, ruangannya sejuk gitu. Tapi nggak ada minuman, nggak masalah, masih sejuk, masih ada minuman, sejuk walaupun nggak ada minuman. Nah, akan tetapi di dalam ayat 24 ini Allah tidak memberikan kesejukan dan juga tidak memberikan minuman yang menyejukkan. Artinya ini ada objeknya minuman, syaraba. Jangan dianggap di dalam neraka itu ada masa istirahat gitu ya bunda, abang kayak bunda sekalian ya. Oh, misalnya kita lagi disiksa nih, lagi dieksekusi di dalam neraka, lalu ada satu masa di dalam satu hari misalnya, oke, masuk waktu buka puasa bagi para penghuni neraka gitu ya. Oke, silakan istirahat dulu, silakan minum dulu untuk sebelum selanjutnya disiksa lagi. Gak ada abang kayak bunda sekalian ya. Penyiksaannya itu konstan, penyiksaannya itu istiqomah. Penyiksaannya itu kontinuitas. Tidak ada masa bagi kita untuk sekedar menarik nafas, lalu melanjutkan aktivitas kembali. Tidak ada. Penyiksaannya itu konstan, kontinu, istiqomah kalau bahasa kita mah. Istiqomah kita terdisiksa di dalam neraka. Tidak ada Allah Subhanahu wa taala menyediakan bar dan kesejukan ataupun syaraba. Artinya nggak ada AC, nggak ada minuman. Berbanding terbalik ya, abang kayak bunda ya, dengan fakta penjara yang ada di dalam negara kita. Kalau kita melihat berita beberapa tahun silam, ada seorang jurnalis, kita sebut saja namanya Najwa Shihab, itu sidak ke dalam penjara di lapas apa gitu ya, di lapas apa, di penjara apa gitu. Nah, di situ ketahuan ternyata para kriminal, para koruptor itu ternyata mempunyai fasilitas yang luar biasa di dalam penjara. Ternyata di dalam sel mereka itu ada AC, ada WC duduk, ada WiFi, ada TV, ada segala macam, ada kasur yang empuk dan nyaman. Nah, itu adalah ibarat neraka yang tidak sempurna, abang kayak bunda sekalian. Bayangkan, di dalam neraka, di dalam penjara, lagi menjalani masa hukuman yang seharusnya di dalam penjara itu mereka dihukum, mereka menjalani masa tahanan, ternyata masih sempat dapat bardan dan dapat syaroba. Luar biasa nggak tuh? Ketika di dalam penjara, mereka masih sempat dapat bardan dan juga dapat syaroba. Ingat ya, abang kakak bunda ya, berita beberapa tahun silam ketika Najwa Shihab sidak ke dalam penjara lapas apa gitu, katakanlah lapas Sukamiskin misalnya, lapas bagi para koruptor. Ternyata di dalam tahanan A, misalnya kita sebutlah A gitu ya, korupsi 100 triliun misalnya. Padahal di dalam penjara masih bisa dapat fasilitas di dalam selnya. Bisa dapat TV, bisa dapat AC, bisa dapat WiFi,
bisa dapat kasur yang empuk, bisa dapat makanan-makanan mewah, seolah-olah tidak sedang berada di dalam penjara. Nah, inilah gambaran tentang bagaimana terkadang kita tidak bisa berharap 100% dengan pengadilan dunia. Karena ada aja tingkah laku manusia gitu. Ada aja, bisa aja dia mengakalinya. Seharusnya penjara itu tempat seseorang menjalani masa hukuman. Seharusnya penjara itu tempat bagi orang-orang dibalas dengan kesalahan-kesalahannya. Akan tetapi selama ia berada di atas permukaan bumi, bisa aja hukum itu direkayasa. Itu tadi. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala udah nge-spill di dalam Al-Qur'an. Mereka tidak akan mendapatkan kesejukan dan mereka tidak akan mendapatkan syaraba, minuman. Seolah-olah Allah ingin menyindir tabiat kita di atas permukaan bumi, bahwa selama seseorang itu masih berada di atas permukaan bumi, potensi-potensi untuk tidak adil itu masih ada. Buktinya koruptor-koruptor itu masih bisa dapat wifi, masih bisa dapat kasur yang empuk, masih bisa dapat AC, masih bisa makan makanan yang mereka suka, padahal mereka sedang berada di dalam penjara atau sedang berada di dalam neraka dunia. Nauzubillah, cuma nauzubillah. Apabila kita berada di dalam jahanam, tidak akan ada hal-hal seperti itu, Bunda. Misalnya kita kaya nih, masuk neraka kita kaya nih, tajir melintir. Lalu kita bisa sogok gitu misalnya, malaikat-malaikatnya kita bisa sogok, Tuhan, saya ini nih dijatuhi hukuman sekian di jahanam. Bisa nggak saya beli fasilitas bardan dan beli fasilitas syaroba di dalam neraka? Saya beli dah. Kalau ada ruangan yang sejuk, kalau ada minuman yang seger, saya beli dah di dalam neraka. Kira-kira bisa nggak kita nego seperti itu, Bunda? Apakah Bunda? Nggak bisa. Allah Subhanahu wa taala 1400 tahun yang lalu udah nge-spill di dalam Al-Qur'an bahwa neraka itu tidak bisa main-main. Neraka itu tidak bisa disogok. Nah, kalau di Indonesia lapas-lapasnya itu bisa disogok. Selama masih ada duit, kita bisa dapat fasilitas. Apa aja, bahkan terkadang fasilitas yang ada di dalam penjara itu bagi para narapidana itu lebih nyaman daripada fasilitas di rumahnya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Baik, kita lanjut ke ayat ke-25. Illa hamimau wa khassaqo. Illa hamimau wa khassaqo. Di sini Allah berkata illa. Kalau tadi Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat sebelumnya menyebutkan inna, sesungguhnya inna, lalu ada la inna itu sesungguhnya, la itu tidak. Di ayat ke-25 ini Allah menjelaskan illa. Apa makna illa ini, Ustaz? Illa ini kecuali. Illa hamimau wa khassaqo. Nah, ini ayat 25 berkaitan dengan ayat ke-24. Mereka dari 24 dijelaskan mereka tidak akan merasakan di dalam neraka kesejukan dan juga minuman. Nah, kecuali kata Allah, kecuali illa air yang sangat panas, hamiman air yang sangat panas. Hamiman ini, apakah bunda sekalian, di atas mendidih. Jangan kita bayangkan hamiman itu hanya sekedar air yang mendidih. Bagi orang-orang Arab, hamiman ini kadang mereka maknai sebagai air yang di atas mendidih. Apa air yang di atas mendidih itu? Kita bayangkan aja. Air mendidih itu kalau kena tangan, itu kalau kita segera cabut, mungkin masih bisa nggak terlalu kerasa pedihnya gitu ya. Tapi kalau hamiman ini adalah air yang orang Arab itu menganggap apabila kita celupkan tangan kita sepersekian detik ke dalam hamiman ini, maka rontok satu-satu badan. Seluruh badan tuh rontok kalau kita masukkan tangan kita ke dalam air yang sangat panas ini. Saking panasnya itu, kalau kita masukkan sepersekian detik tangan kita ke dalam air itu, bukan hanya ujung kuku kita yang melepuh, seluruh badan itu rontok kena air itu. Illa hamiman wa khassaqo. Nanah yang mendidih. Nanah ini nauzubillah ya, cairan yang keluar daripada tubuh kita, seandainya tubuh kita mengalami luka yang tidak dibersihkan. Nah, itu nanah ya. Jadi bayangkan di dalam neraka itu mereka tidak akan mendapatkan air, tidak akan mendapatkan kesejukan kecuali air yang sangat panas
nanah yang mendidih. Bayangkan, udahlah airnya itu panas, airnya itu nanah lagi. Mereka para penghuni neraka di ayat 25 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka hanya akan diberi minum air yang sangat panas dan juga cairan nanah yang menjijikkan yang justru menambah azab bukan meredakan. Ini sebagai bentuk penghinaan dan siksaan yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap para penghuni neraka. Jadi orang-orang di dalam neraka itu mereka akan mendapatkan minum, mereka akan mendapatkan asupan, akan tetapi sebagai bentuk Allah Subhanahu wa taala, ini ulama menjelaskan kenapa diberi minuman air yang panas dan juga cairan yang menjijikkan, nanah yang menjijikkan. Ini sebagai bentuk penghinaan terhadap mereka, sebagai bentuk daripada siksaan dan juga penghinaan. Jadi orang-orang yang ada di dalam neraka ini bukan hanya sekedar mendapatkan hukuman, balasan, akan tetapi juga penghinaan. Akan tetapi juga penghinaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika mereka meronta-ronta di dalam neraka, dibakar badannya sedemikian rupa, mereka tetap akan diberikan minum. Akan tetapi minumnya merupakan air yang sangat panas, illa kecuali hamiman, air yang sangat panas, wa khassaqo, dan juga nanah yang mendidih. Subhanallah. Ada yang pernah lihat nanah ukuran satu gelas nggak Bunda sekalian? Ini mohon izin ya, saya ada gelas. Ada nggak yang pernah melihat nanah seseorang ukurannya segelas gini? Nggak ada ya, nggak ada. Nanah itu paling hanya, wallahu alam, nanah itu paling kalau kita kena luka mungkin hanya sepersekian mili, gitu ya, sepersekian mili. Akan tetapi di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah menyiapkan nanah itu bagi seluruh penghuni neraka. Kita aja, saya pribadi ya, mohon izin, sebatas pengalaman Al-Fakir itu nggak pernah melihat nanah seukuran gelas ini. Nggak pernah. Bayangkan, seandainya di neraka kita akan diberikan minum nanah yang mendidih, gitu. Bayangkan betapa luar biasanya penyiksaan dan juga penghinaan yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang sudah ditakdirkan untuk masuk ke dalam jahannamnya. Nauzubillahi min dzalik. Baik, alhamdulillah, abang kakak bunda sekalian, kita telah sampai di ujung daripada pembahasan tadabbur Quran surah An-Naba kita dari ayat 21 sampai 25 yang full menggambarkan tentang bagaimana siksa neraka itu, bagaimana gambaran neraka itu bagi orang-orang yang melampaui batas. Semoga kita semua termasuk terdalam golongan orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat selama masih ada di atas permukaan bumi, diampuni segala macam dosa-dosa kita, diberikan kemampuan bagi kita untuk meminta maaf bagi orang-orang yang mungkin pernah kita zolimi, diberikan kemampuan bagi kita untuk melunasi hutang-hutang yang mungkin tidak bisa kita lunasi, diberikan kemampuan untuk memaafkan mungkin orang-orang yang pernah menzolimi kita, diberikan kelapangan hati, diberikan keluasan akal untuk benar-benar kita mempersiapkan diri menjadi orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syarat masuk ke dalam neraka itu gampang, abang kakak bunda sekalian. Pelihara aja penyakit hati, sombong, ria, ujub, sum'ah, namimah. Pelihara aja. Niscaya kita akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Akan tetapi seandainya kita menginginkan menjadi penghuninya surga Allah Subhanahu wa taala, bisa kita mulai daripada hati yang lapang. Bisa kita mulai daripada lisan yang bersyukur. Bisa kita mulai dari tangan yang senantiasa beramal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala macam amal soleh kita, membalas amal soleh kedua orang tua kita, membalas amal soleh orang-orang terdekat kita, dan kelak kita semua dapat berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bang Nandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa materi yang sudah disampaikan oleh guru kita, Ustadz Muhammad Ferry Talenta. Semoga materi yang sudah disampaikan dari kajian malam hari ini, yang mana kita membahas tentang tadabbur surah An-Naba, dapat menjadi materi untuk kita semua dalam mengingat
apa itu neraka dan membuat kita selalu berusaha untuk menghindarkan diri kita dari perilaku-perilaku yang dapat membuat kita dekat dengan siksa neraka tersebut. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, ayah bunda abang kakak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di penghujung kajian kita malam hari ini. Terima kasih kepada ayah bunda dan abang kakak yang sudah bergabung pada kajian malam hari ini. Semoga kajian yang sudah kita laksanakan ini dapat menjadi catatan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengalir pahalanya untuk kita dan juga kedua orang tua kita, serta menjadi wasilah penggugur dosa kita di masa lalu. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup bersama kajian malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC yang memandu kajian malam hari ini mohon maaf apabila ada salah kata baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Kita akan berjumpa kembali dan bertemu kembali pada kajian selanjutnya insyaallah. Saya tutup kajian malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, apakah kakak bunda sekalian? Sama-sama, Ustaz.